Shalom Sobat Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersongko di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga saudara-saudara sekalian yang sedang menyaksikan video ini tetap sehat-sehat saja. Amin. Ya, di kesempatan ini kembali lagi saya akan menanggapi pernyataan yang keliru dari Ustadz Kainama, di mana dia mengatakan orang Kristen itu tidak perlu berbuat baik, cukup percaya kepada Yesus saja karena mereka sudah diselamatkan. Dan karena sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, maka orang Kristen bebas berbuat dosa, melakukan dosa dengan berzina, makan daging babi, dan lain sebagainya. Dan kita akan menanggapi pernyataan dari Ustadz Kainama berdasarkan data di dalam Alkitab tentunya, supaya orang Kristen tidak tertipu dari pernyataan Ustadz Kainama. Sebelum kita lebih jauh, kita akan mendengarkan cuplikan video dari Ustadz Kainama. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab unknown, jadi anonimus. Kok bisa masuk ke dalam kitab suci sih? Ya karena nyaman. Ketika ayat-ayat sisipan ini masuk, gereja dan jemaat merasa nyaman. Contoh, dosaku ditebus oleh Yesus di kayu salib. Siapa yang nggak mau? Siapa yang nggak mau? Coba, kita tidak perlu melakukan apa-apa. Gini, dibilangnya begini, semua kebaikanmu baik. Ini jangan dipotong ya Ustazi, terutama insya Allah kalau ada Kristen yang nonton. Semua kebaikanmu tidak berlaku. Tidak ada yang namanya perbuatan baik. Betul. Tidak ada pahala yang membuatmu masuk surga. Yang membuatmu masuk surga adalah mulutmu mengucapkan, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Masuk. Kau mau berzina, kau mau bersundal, kau mau mabuk, kau mau makan babi kecap pakai sambal pakai babi, terserah. Kau mau bunuh orang, kau mau tipu orang, kau mau korupsi, jangan dipotong Ustazi ini kata-katanya. Dan mereka terima. Karena nyaman. Oh. Tapi ini dimasukkan ke dalam kitab suci mereka. Iya dong. Kalau nggak dimasukin kitab suci, siapa yang mau percaya? Oke, teman-teman, demikianlah cuplikan video dari Ustadz Kainama yang memelintir ayat Alkitab dan juga maksud dari teks Alkitab ya. Alkitab memberitahu ya, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Ya, Rasul Paulus memang memberikan satu kejelasan bahwa keselamatan itu hanya karena iman di dalam Yesus Kristus. Tetapi bukan berarti orang Kristen bebas berbuat dosa. Nah, saya akan mengajak kita memperhatikan beberapa ayat Alkitab yang akan saya jelaskan untuk menjawab Ustadz Kainama ini. Yang pertama, di dalam Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-8, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi, ketika seseorang menerima Yesus Kristus dan dia bertobat, maka dia harus menghasilkan buah. Orang Kristen itu harus menunjukkan buah karena dia sudah menjadi orang Kristen yang bertobat. Nah, saya akan ajak kita membaca di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 1 dan 2 ya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ayat 2. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Jadi, kita itu tidak boleh bertekun di dalam dosa atau hidup lagi di dalam dosa, melakukan dosa, karena kita itu sudah diselamatkan oleh Tuhan. Jadi, ketika kita sudah percaya kepada Kristus, maka Alkitab mengajak setiap orang percaya supaya tidak lagi hidup di dalam dosanya. Kemudian, ayat yang ke-12, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jadi dosa itu harusnya ditaklukkan dan jangan menjadi berkuasa lagi di dalam tubuh kita yang fana ini, supaya kita tidak mengikuti atau menuruti keinginan daging atau keinginan dari dosa itu. Nah, apakah orang Kristen seperti kata Ustadz Kainama, seperti yang dikatakan oleh Ustadz Kainama, bahwa orang Kristen itu karena sudah diselamatkan bebas berbuat dosa, berzina, makan makanan yang haram dan lain sebagainya. Sebetulnya itu adalah argumentasi yang tidak punya dasar, teman-teman. Saya ajak kita baca Lukas 6 ayat yang ke-27 ya.
Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Jadi ayat Alkitab ini justru memberikan perintah kepada orang Kristen supaya kita berbuat baik, mengasihi musuh. Lebih tinggi daripada itu. Kalau orang Kristen hanya mengasihi orang yang berbuat baik kepada dia, maka kita sama saja dengan orang-orang di dalam dunia ini. Tapi Yesus Kristus memberikan perintah yang lebih tinggi, lebih agung daripada itu, yakni orang Kristen harus mengasihi musuh dan berbuat baik kepada mereka yang membenci kita. Jadi orang Kristen tidak disuruh lagi hidup dalam dosa. Justru Alkitab memberikan perintah orang Kristen itu harus berbuat baik, mengasihi musuh, dan berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Nah, satu ayat lagi di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Ya, ini adalah satu ayat yang sangat terkenal. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Di sini Yesus memberikan satu gambaran ya bahwa orang Kristen itu digambarkan seperti garam dan terang dunia. Garam yang berdampak, yang memberi rasa kepada banyak orang, berpengaruh dan menjadi terang bagi banyak orang, menjadi berkat. Dan ketika orang Kristen bercahaya, menjadi terang, menjadi berkat di depan semua orang, dengan demikian apa yang kita kerjakan dapat memuliakan Bapa. Jadi dengan melakukan perbuatan baik, menjadi garam, menjadi terang, menjadi berkat bagi banyak orang. Dengan perbuatan itu, kita memuliakan nama Tuhan. Jadi teman-teman, apa yang dikatakan oleh Ustadz Kainama terkait dengan orang Kristen itu cukup percaya kepada Yesus dan bebas melakukan dosa, itu adalah pernyataan yang sangat-sangat keliru dari Ustadz Kainama. Kalau Ustadz Kainama dulu memberitahu bahwa dia adalah mantan pendeta, kalau seandainya sewaktu dia masih pendeta mengajarkan ajaran seperti ini adalah ajaran yang keliru dan itu tidak sesuai dengan kitab suci. Nah, dari pernyataan Ustadz Kainama, di situ membuktikan bahwa dia bukan pendeta sungguhan karena dia tidak mengerti kitab suci. Dan Anda juga bisa melihat sekarang itu sangat mudah. Kalau ingin melihat seseorang dia sekolah di mana, belajar di mana, Anda bisa buka masuk di PDDikti dan Anda bisa lihat nama orang tersebut. Dan kalau tidak ada, berarti orang itu tidak pernah belajar dan atau dia belajar tapi tidak tamat di sekolah tersebut. Itu saja yang ingin saya sampaikan dalam video ini. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Shalom.